Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata kuliah Pemodelan Sistem Berorientasi Objek. Pertemuan 10 ini, Bapak akan membahas tentang objek diagram. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang objek diagram, Bapak akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dari objek kembali. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas tentang objek dan kelas, tetapi kita lebih memfokuskan ke dalam membahas tentang objek. Seperti yang telah kita ketahui, apa itu objek? Objek itu adalah suatu benda ya. Boleh benda hidup atau benda mati. Misalkan, contoh objek benda hidup adalah manusia dan hewan. Sedangkan objek sebagai benda mati adalah kendaraan, mobil, motor, beca, bajai, dan lain sebagainya. Tetapi, setiap objek pasti memiliki atribut atau tingkah laku. Disebut dengan behavior atau profesi. Bukan profesi, tapi operasi. Contoh misalkan, atribut dari objek manusia atau kita sebut sebagai properti dari objek manusia, mata, hidung, dan panca indera lainnya. Lebih mudah kita melihat atribut manusia itu di KTP ya. Di KTP itu misalkan ada nik, ada nama, alamat, terus pekerjaan, dan status. Jenis operasinya, behaviornya misalkan pada objek manusia ya, dia bisa berjalan, bisa berlari, melompat, menangis, dan juga bisa tertawa. Jadi behavior atau operasi itu berkaitan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh objek. Misalkan objek manusia ini telah berubah statusnya menjadi siswa. Apa maksudkan ini adalah membahas tentang benda hidup yang terdapat pada sistem. Misalkan pada sistem sekolah itu ada yang namanya objek siswa. Nah, operasinya objek siswa yaitu mengambil mata pelajaran. Nantinya pada sebuah aplikasi, ketika kita menjadi siswa, kita bisa mengambil mata pelajaran. Atau kalau misalnya kita mahasiswa, operasinya pada sistem kita bisa mengambil mata kuliah. Nah, itu adalah konsep dari objek. Bapak bahas sedikit supaya kita mengingat tentang objek. Nah, sekarang kita bahas objek diagram. Sebelum kita ke prakteknya, kita akan membahas teori tentang objek diagram. Dikatakan di sini, objek diagram pada dasarnya merupakan instansiasi dari semua atau sebagian dari kelas diagram. Tetapi, perwujudan antara objek diagram dan kelas diagram itu sangat berbeda. Mari kita lihat wujudnya. Nah, ini adalah contoh dari wujud kelas diagram. Dan ini adalah wujud dari objek diagram. Kita bisa membandingkan apa yang berbeda dari kelas diagram dan objek diagram. Pada kelas diagram, di sini hanya terlihat antara nama kelas, atribut, serta behavior atau operasinya. Misalkan di sini ada atribut user, di sini ada kelas user, memiliki atribut kode user, nama user, password, dan hak akses dengan operasi save, update, delete, find user, dan cetak. Begitu juga dengan kelas diagram yang lainnya. Kelas transaksi, kelas detail transaksi, dan kelas barang. Sedangkan pada objek diagram, di sini tidak dicantumkan operasi-operasinya. Perlu kita ketahui bahwa objek diagram ini ada karena ada kelas diagram. Sehingga diagram objek ini sangat berkaitan dengan diagram kelas. Jadi, fungsi dari diagram objek ini adalah untuk mendefinisikan contoh nilai atau isi dari atribut tiap kelas. Misal contoh, pada kelas user, kita lihat di sini ada kelas user dengan kode user, nama user, password, dan hak akses. Nah, isi dari record atribut ini kita gambarkan di dalam diagram objek. Misal, user, kode user isinya sama dengan dam, kodenya. Nama user sama dengan Dinda Ayu Mutia. Passwordnya A1D2M3, hak akses sama dengan admin.
Berikut juga dengan kelas transaksi. Kita lihat kelasnya ya. Nah, di sini ada kelas transaksi dengan atribut atau properti notrans, tanggal, dan total. Di sini ada notrans sama dengan TR015, tanggal sama dengan 2014, 05, maksudnya bulan 5, tanggal 11, total 2 juta. Ini mungkin dalam satuan rupiah, ya. Nah, selain itu ada juga kelas barang dan kelas transaksi. Sehingga data atribut yang ada pada kelas, isinya itu kita bisa bilang record, isinya itu kita definisikan di dalam objek diagram seperti ini. Sehingga nantinya ketika ada user yang ingin menginputkan data, melihat contoh dari objek diagram, tidak terlalu kebingungan. Seperti itu. Bisa saja menjadi salah persepsi, misalkan kode usernya ternyata di sini menggunakan string, tetapi ada user yang tidak tahu dia menggunakan huruf. Nah, itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal, sehingga menyebabkan error karena tidak sesuai dengan tipe datanya. Terus misalkan passwordnya ternyata bisa menggunakan karakter dan huruf, tetapi usernya menggunakan simbol, karena tidak tahu bagaimana karakter yang diterima oleh sistem. Nah, sekarang laptop, objek laptop barang nih. Nah, sekarang di sini ada kode barang, ternyata inputannya itu menggunakan string dan huruf. String dan angka. Huruf dan angka. Perpaduan huruf dan angka. BR itu singkatan dari barang, misalkan. BR002. Terus, nama barang sama dengan laptop. Harga barang senilai 40 juta. Harga barang senilai 4 juta. Stok 3. Bisa saja misalkan orang yang tidak mengetahuinya, dia mengetikkan stoknya itu dengan huruf. Misalkan stoknya bukan dengan angka tetapi dengan huruf. Stok 3, pas di enter error tidak masuk. Ini bagaimana caranya? Ternyata diinputkannya harus menggunakan angka 3. Nah, inilah fungsi dari objek diagram untuk mewakili dari atribut dari kelas. Dan perlu diingat, isi dari objek atribut, isi dari record, ini disebut record, isi dari atribut itu atau isi dari properti itu disebut record. DAM ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan, bukan karena isi atributnya seperti ini, akhirnya kita membuat seperti ini juga sama, tapi bisa beda. Misalkan kebutuhannya kode usernya ternyata hanya menggunakan angka 1, 2, 3 misalkan, itu bisa. Soal nomor transaksinya tidak ada hurufnya, hanya angka saja, itu bisa. Dan atau misal tanggalnya, bulannya menggunakan kata, misalkan Desember, Januari, Februari, Maret, tidak menggunakan angka, itu juga bisa. Jadi jangan bingung dan jangan terlalu susah untuk memikirkan isi dari record. Kalau di sini contohnya, kode user DAM ini singkatan dari D, A, dan M. Dinda, Ayu, Mutia. Kayak Bapak Iqbal Zulfikar Iskandar disingkat menjadi IQL. Seperti itu. Itu contoh. Tetapi kalau misalkan ternyata ada nama yang sama, kita boleh misalkan memasukkan nama yang lain, singkatan yang lain untuk kode user. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan saja, tidak berpatok pada pedoman apapun gitu ya. Kalau misalkan ternyata kebutuhannya ternyata campur antara huruf dan angka seperti ini, boleh-boleh saja. Kalau misalkan tidak, ya boleh-boleh saja juga tidak masalah. Nah, setelah kita didefinisikan melalui objek diagram, selanjutnya ketika pada database, kita harus mengerti dulu database gitu ya. Misalkan MySQL atau misalkan database lain, Oracle dan lain sebagainya, kita buatlah aplikasi database-nya. Setelah jadi, barulah kita coba inputkan ke dalam tabel sehingga seperti ini. Nah, misalkan tabel barang, kode barangnya ini, nama barangnya ini, komputer, harga barangnya misalkan 500.000, stoknya 3. Ini contoh ya. Komputer sama laptop itu sama, ini hanya contoh saja.
Kode barang misalkan laptop, kode barangnya BR002, nama barangnya laptop, harga barangnya 4 juta rupiah, stoknya 2. Terus kode barang BR003, nama barang mouse, harga barang 25.000, stoknya 4. Tabel user juga sama. Kode user DAM diambil dari singkatan nama Dinda Ayu Mutia, nama usernya, passwordnya ini, hak aksesnya ini. Nah, dari rancangan tersebut, dari rancangan tabel objek diagram itu, kita masukkan ke dalam tabel ini yang sudah jadi, sehingga datanya sesuai apa yang kita harapkan. Sebenarnya seperti itu. Tabel transaksinya, jadi seperti ini, tabel detail transaksi. Jadi Bapak ulangi, objek diagram ini berfungsi agar tidak ada kesalahan persepsi dari seorang user yang ingin menginputkan data. Sehingga kita memberikan sebuah pedoman yang isinya itu adalah atribut record yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh recordnya kita masukkan ke dalam objek diagram seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga nantinya tidak ada kebingungan. Apa yang harus diinput? Kita juga kadang sering ketika mengisi formulir manual menggunakan kertas, kadang kita suka menyontek ke temannya. Ini takut salah ngisinya bagaimana ya? Ini kodenya apa yang harus diisi? Kita kurang pede untuk mengisi formulir, padahal itu tidak ada penilaian, tetapi kita takut salah seperti itu. Nah, jadi biasanya misalkan kita ingin membayar transaksi, ingin menyetor rekening, atau ingin membayar SPP ke bank misalkan. Nah, di bank itu biasanya ada formulir yang harus kita isi. Tetapi kita takut bingung gitu. Wah, saya bingung bagaimana ya caranya supaya tidak ada kesalahan. Nah, biasanya petugas satpamnya suka memberikan contoh dari isi formulir yang sudah ada isinya. Begini loh caranya untuk mengisi formulir. Di bagian kolom ini nomor NIM-nya dimasukkan, kolom ini misalkan bagian nama, terus nama universitasnya, terus tulis jenis pembayarannya untuk apa. Jadi ada pedomannya. Jadi itulah fungsi dari objek diagram. Dan kita harus ingat, yang namanya objek diagram itu bersumber dari kelas. Jadi buat dulu kelas diagramnya harus ada. Di sana ketahuan ada atributnya. Nah, isi dari atributnya digambarkan di dalam objek diagram seperti ini. Dan bentuk relasinya antar objek ini harus sama dengan kelas diagram. Ini garis-garis ini harus sama dengan kelas diagram. Nah, seperti ini ya. Kalau di sini kelas diagramnya berelasi seperti ini. Sehingga pada objek diagram harus seperti ini. Sama ya. Dan biasanya satu objek diagram itu mewakili satu record. Ingat ya, satu objek diagram ini mewakili satu record. Jadi kalau ada recordnya yang kedua, nah misalkan di tabel usernya ini kita harus memasukkan Iqbal, IQL misalkan, kode usernya IQL, nama user Iqbal, password 123, hak akses admin, tabel barangnya juga harus ada lagi. Misalkan di sini ada laptop, ya. Tabel barang yang kedua, kode barangnya laptop. Transaksinya ada lagi TR016. Tabel transaksinya misalkan yang ini. Yang 81 ada lagi misalkan. Sehingga kita harus membuat objek yang kedua untuk IQL, untuk Iqbal. Kode user IQL, nama user. Misalkan nama usernya Iqbal, Zulfikar Iskandar, passwordnya 123, hak aksesnya user misalkan. Transaksinya Iqbal misalkan mau transaksinya dia membeli apa di sininya, terus detail transaksinya dan laptop dan barang yang dibelinya apa aja di sini. Jadi seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan hanya sebagai sampel aja salah satu. Tidak harus semua. Misalkan di dalam tabel itu rekornya itu ada 1000. Bukan berarti kita harus membuat objek diagram 1000. Tetapi kita ambil aja salah satu contohnya. Ambil saja salah satu contohnya. Bagaimana cara menginputkan data dari kelas diagram ini. Transaksinya, prosesnya seperti apa. Apa yang harus diinputkan pada setiap tabelnya. Datanya seperti apa. Nah, misalkan untuk data user contohnya harus seperti ini. Untuk data transaksi inputnya harus seperti ini formatnya.
Untuk detail transaksi harus seperti ini isinya, isi record formatnya. Barang harus seperti ini. Jadi seperti itu. Baik, kalau misalkan sudah mengerti, Bapak akan memberikan tugas. Jika belum mengerti, silakan tanyakan saja ya. Tugas akan Bapak bahas di video berikutnya.